Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap semangat untuk belajar. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ukuran penyebaran data untuk part yang kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini agar lebih berkembang lagi dan saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Baik, langsung kita bahas saja. Kemarin kita sudah membahas poin 1, 2, dan 3. Sekarang kita lanjut untuk poin 4, 5, dan 6. Poin keempat yaitu simpangan rata-rata. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma nilai mutlak X dikurang X bar dibagi dengan N. Kemudian yang kelima simpangan baku atau standar deviasi. Rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Kemudian yang keenam ragam atau variansi. Rumusnya adalah Pi sama dengan sigma X min X bar pangkat 2 dibagi N. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh, diketahui data sebagai berikut: 6, 8, 8, 7, 6. Tentukan yang pertama simpangan rata-rata, kemudian yang kedua simpangan baku, yang ketiga ragam atau variansi. Langkah yang pertama, kita harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu atau nilai X bar. Ya, nilai rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ya, berarti tinggal kita jumlahkan saja berdasarkan data di sini. 6 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 6 dibagi dengan banyaknya data ada 5 sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi nilai rata-ratanya adalah 7. Nah, setelah kita mencari nilai rata-rata ini, baru kita bisa menentukan simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu simpangan rata-rata. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma dari nilai mutlak X dikurang X bar dibagi dengan N. Jadi sigma ini artinya jumlah ya. Jadi nanti di dalam perhitungan dia hilang nih. Karena di sini cuma simbol saja. Jadi sigma itu simbol dari penjumlahan. Penjumlahan dari nilai mutlak X dikurang X bar. X-nya kita peroleh dari data ini. Sedangkan X bar-nya berarti nilai rata-rata sama dengan 7. Yang pertama berarti nilai mutlak dari X. X yang pertama adalah 6. Berarti 6 dikurang X bar-nya 7. Ya, ini X bar-nya atau nilai rata-ratanya 7. Ya, ingat ada nilai mutlak di sini. Sedikit saya bahas, untuk nilai mutlak itu artinya adalah semua angka atau operasi yang berada di dalam nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Ya, ini materi kelas 10 tentang nilai mutlak, pengertiannya seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada 6 dikurang 7 ini yang harusnya min 1 karena ada nilai mutlak, itu hasilnya adalah 1. Ya, itu sepintas tentang nilai mutlak. Kita lanjut, ditambah nilai mutlak dari 8 dikurang 7, kemudian nilai mutlak dari 8 dikurang 7, ditambah nilai mutlak dari 7 dikurang 7, ditambah 6 kurang 7. Ya, jadi X-nya itu dari data, sedangkan X bar-nya adalah nilai rata-rata dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya data, ada berapa? Ada 5, jadi dibagi dengan 5. Sekarang kita hitung nih, nilai mutlak dari 6 dikurang 7 ya. 6 dikurang 7 min 1, karena ada simbol nilai mutlak maka menjadi positif 1. Ditambah 8 dikurang 7 1 ya, tetap ditambah 8 dikurang 7 juga 1, ditambah 7 dikurang 7 0, ditambah 6 dikurang 7 ini min 1 karena di dalam nilai mutlak maka hasilnya adalah positif 1. Dibagi dengan banyaknya data ada 5. Kemudian kita jumlah yang atasnya, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 itu sama dengan 4 dibagi 5, berarti hasilnya adalah 4/5. Jadi nilai dari simpangan rata-ratanya adalah 4/5.
Kita lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu simpangan baku. Ya, soalnya ini masih sama. Sekarang kita bahas yang B, simpangan baku. Untuk menentukan simpangan baku, ya sama, kita tadi sudah menentukan nilai rata-ratanya atau X barnya itu sama dengan 7 sama. Kemudian simpangan baku itu rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma dalam kurung X min X bar pangkat 2 dibagi N. Kalau tadi nilai mutlak, sekarang tanda kurung. Ya, bedanya itu. Terus ada pangkat 2-nya di sini. Sama dengan akar dari, ya ingat sigma ini udah hilang ya. Jadi jangan nyari nanti, Pak ini sigmanya kemana? Nah, sigma ini cuma simbol penjumlahan. Nih, penjumlahan tuh, penjumlahan ya. Jadi ini cuma simbol aja, jadi nggak dituliskan lagi di sini. Jadi simbol untuk penjumlahan. X min X bar, X-nya 6, min X barnya 7, pangkat 2. Di sini pangkat 2. Kemudian ditambah. Nah, ini maksudnya sigma itu ya. Jadi penjumlahan, jadi di sini ditambah. Kemudian data yang kedua 8, berarti 8 dikurang 7 pangkat 2, ditambah data yang ketiga 8 dikurang 7 pangkat 2, ditambah data keempatnya 7, berarti 7 dikurang 7 pangkat 2, ditambah data yang kelimanya 6 dikurang 7 pangkat 2. Ingat ya, 7 yang ini yang belakang itu berasal dari nilai rata-rata ya, 7. Kemudian sama dengan akar dari 6 dikurang 7 itu sama dengan min 1. Kemudian min 1 dipangkatin 2 itu berarti 1. Ya, karena min 1 pangkat 2 artinya min 1 kali min 1 sama dengan plus 1. Ditambah dengan 8 dikurang 7 1, dipangkatin 2 juga tetap 1. Ditambah 8 dikurang 7 1, pangkat 2 juga tetap 1. Kemudian 7 dikurang 7 0, 0 pangkat 2 berarti 0 kali 0 sama dengan 0 juga. Ditambah 6 dikurang 7 min 1, pangkat 2 berarti plus 1. Dibagi dengan banyaknya data ada 5. Sama dengan akar dari yang atas kita jumlahkan hasilnya 4 dibagi dengan 5. Ya, jadi hasilnya adalah akar dari 4/5. Ya, jadi sini udah mentok, tidak bisa dicari ya, karena 4 dibagi 5 itu nggak bisa, jadi tetap kita tulisnya 4/5. Jadi nilai simpangan bakunya adalah akar 4/5. Atau kalau mau dituliskan akar 4 per akar 5 juga boleh. Kemudian yang terakhir, ini kita menentukan ragam atau variansi. Langkahnya sama, di sini kita sudah menentukan nilai rata-ratanya tadi 7. Kemudian ragam atau variansi itu rumusnya adalah pi sama dengan sigma X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, bedanya dengan simpangan baku, kalau simpangan baku itu ada akarnya, kalau ragam tidak ada akarnya. Ya, jadi sama, dia cuma isinya aja nih, akarnya nggak ada. Itu perbedaannya cuma itu aja. Kalau simpangan baku ada akarnya, kalau ragam atau variansi tidak ada akarnya. Sama dengan sigma, ya ingat sigma ini adalah simbol untuk penjumlahan. Jadi di sini udah hilang ya, berganti dengan penjumlahan sini. X min X bar berarti 6 dikurang 7 pangkat 2 ditambah 8 kurang 7 pangkat 2 ditambah 8 kurang 7 pangkat 2 ditambah 7 dikurang 7 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 7 pangkat 2. Jadi nilai ini tuh diperoleh dari sini. Ya, data yang pertama 6, berarti sini 6. 8, ini 8 ya. Kemudian untuk X barnya diperoleh dari nilai rata-ratanya 7. Dibagi dengan 5, berarti 6 dikurang 7 itu min 1 pangkat 2 berarti 1. Ditambah 8 dikurang 7 1 pangkat 2 juga 1. Ditambah 8 dikurang 7 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ditambah 7 dikurang 7 0 dipangkatin 2 0. Ditambah 6 dikurang 7 min 1 dipangkatin 2 hasilnya plus 1. Dibagi dengan banyaknya data ada 5. Jadi sama dengan kita jumlahkan yang atasnya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 4 dibagi 5 sama dengan 4/5. Jadi nilai ragam atau variansinya adalah 4/5. Ya, jadi seperti itu untuk ukuran penyebaran data khususnya untuk simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam atau variansi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.